Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Baiklah, kembali lagi kita pada pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau. Nah, sebelum kita masuki materi kita, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuki materi kita. Yang pertama, pengertian perdagangan antar daerah dan antar pulau. Nah, tanpa adanya perdagangan, maka produk-produk hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen akan sia-sia. Nah, selain itu, konsumen juga tidak dapat memanfaatkan produk yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Nah, jadi perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, adapun tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan akan diperoleh dari selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Tujuan perdagangan antar daerah dan antar pulau yang selanjutnya yaitu memperluas jangkauan pasar. Nah, perdagangan luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Nah, misalnya perusahaan keripik pisang yang pada mulanya memiliki konsumen hanya sebatas wilayah daerah produksi, nah dengan adanya situs online dapat memasarkannya ke wilayah luar. Yang selanjutnya ada faktor pendorong perdagangan antar daerah dan antar pulau. Nah, terdapat banyak faktor yang mendorong timbulnya kegiatan perdagangan antar daerah dan antar pulau. Apa saja itu faktor-faktornya? Nah, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Perbedaan faktor produksi antar daerah dan antar pulau menyebabkan adanya gejala daerah surplus atau daerah minus, sehingga timbul perdagangan antar daerah dan antar pulau demi mencukupi kebutuhannya masing-masing. Misalnya, daerah yang memiliki tanah subur dibanding daerah lain akan mendorong daerah yang memiliki tanah subur tersebut memungkinkan untuk memproduksi sayur mayur lebih banyak. Nah, yang kemudian menjualnya sampai keluar daerah. Nah, sementara itu, daerah yang memiliki tanah kurang subur dapat memberikan potensi lainnya. Seperti apa? Nah, seperti penempatan lahan produksi industri dan menghasilkan barang-barang industri untuk diperdagangkan ke daerah non-industri. Faktor pendorong selanjutnya yaitu adanya perbedaan tingkat harga antar daerah dan antar pulau. Nah, selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah dan antar pulau
juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Nah, misalnya di daerah pantai harga ikan pasti lebih murah daripada harga ikan di daerah pegunungan yang jauh dari laut. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Kita lanjut ke manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. Nah, adapun manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau memberikan manfaat bagi daerah-daerah yang saling membutuhkan dan tentunya juga akan memberikan manfaat terhadap pembangunan suatu negara. Nah, apa saja manfaatnya? Ya, berikut. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan, perbedaan kandungan alam, serta perbedaan produk antar daerah dan antar pulau akan menyebabkan barang hasil produksi yang berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di daerah tempat tinggalnya. Yang selanjutnya, manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau ialah meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi sehingga akan meningkatkan produktivitas. Nah, guna mendorong produktivitas masyarakat, pemerintah membuat tol laut sebagai sarana pengiriman barang antar pulau. Nah, adapun manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau selanjutnya yaitu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen membutuhkan tenaga kerja tambahan. Nah, sehingga membuka lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim dan perluasan transportasi. Kita lanjut ke perbedaan perdagangan antar daerah dan antar pulau dengan perdagangan internasional. Nah, terdapat 3 perbedaan utama antara perdagangan internasional dengan perdagangan domestik ataupun perdagangan antar pulau. Nah, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan internasional, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sementara dalam perdagangan antar pulau hanya dapat melakukan perdagangan dalam lingkup satu negara di daerah-daerah pulau yang terpisah dengan lautan. Selain itu, dari segi manfaat, dapat menikmati potensi perdagangan internasional yang luas. Misalnya, melalui perdagangan internasional, masyarakat Indonesia telah memiliki teknologi mobil, teknologi canggih pesawat penumpang maupun pesawat tempur. Nah, selanjutnya adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan internasional, setiap negara dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan sebagai bentuk kedaulatan negaranya. Sementara itu, pada perdagangan domestik, aliran perdagangan bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Oke, perbedaan yang ketiga yaitu penggunaan kurs tukar. Berbeda dengan perdagangan domestik atau antar pulau yang hanya menggunakan satu mata uang dalam negeri sebagai kurs tukar. Nah, perdagangan internasional menggunakan nilai mata uang yang berbeda-beda sebagai kurs tukar. Kurs tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Perdagangan internasional juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang negara-negara yang bersangkutan.
Baiklah anak-anak ustazah, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga dapat kita pahami bersama. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan berikut di buku tugas kalian ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.